Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita masih belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kali ini bersama saya, Imade Kristina, nomor absen 28, tentunya dari kelas 10 MIPA 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan definisi komposisi fungsi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, dari tujuan pembelajaran, kita langsung masuk ke peta konsep. Nah, pada video kali ini kita masih fokus membicarakan tentang fungsi komposisi, khususnya pada operasi komposisi fungsi, di mana hari ini kita akan membahas tentang definisi komposisi fungsi dan juga sifat dari komposisi fungsi. Nah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu definisi komposisi fungsi. Nah, apa sih itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi merupakan operasi berurutan dari dua fungsi atau lebih dengan aturan tertentu. Sebagai contoh, dua fungsi f dan g yang menghasilkan sebuah fungsi h. Dalam operasi ini, fungsi g diterapkan dalam hasil penerapan fungsi f ke x. Artinya, fungsi f memetakan a ke b dan g memetakan b ke c dikomposisikan untuk menghasilkan sebuah fungsi yang memetakan x dalam a ke g fx dalam c. Nah, supaya lebih paham lagi, dapat dilihat melalui diagram di samping ini. Nah, F memetakan A ke B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Fx. Kemudian, G memetakan B ke C ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx. Sehingga akan kita peroleh hasil fungsi G dan F, yaitu Hx sama dengan G bundaran Fx atau sama dengan G Fx. Nah, dari diagram A ke diagram C itu disebut dengan G Fx atau Hx atau juga disebut dengan G bundaran Fx yang merupakan hasil fungsi dari G dan F. Nah, secara sistematisnya dapat kita tulis dengan F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Kemudian, untuk G bundaran Fx akan sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, setelah dari definisi, kita langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama adalah tidak bersifat komutatif. Jika diketahui fungsi f dan fungsi g dengan f bundaran gx dan g bundaran fx terdefinisi, maka tidak berlaku sifat komutatif, yaitu f bundaran g tidak akan sama dengan g bundaran fx. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Jika diketahui fungsi f, fungsi g, dan fungsi h dengan f bundaran g bundaran hx terdefinisi, maka berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung f bundaran g o bundaran h x akan sama dengan f bundaran g bundaran hx.
Yang ketiga adalah memiliki elemen identitas. Jika diketahui F suatu fungsi dan identitas fungsi identitas dengan F bundaran identitas, atau bisa disebut juga F bundaran IX dan I bundaran Fx terdefinisi, maka berlaku sifat identitas yaitu F bundaran IX akan sama dengan I bundaran Fx dan akan sama dengan Fx. Dengan I adalah fungsi identitas, yakni IX sama dengan X itu sendiri. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk membuktikan dari sifat-sifat komposisi tadi, dapat kita buktikan dengan contoh soal sebagai berikut. Nah, diketahui Fx-nya adalah 2x plus 1, Gx-nya adalah 3x min 4, dan Hx-nya adalah x kuadrat. Maka tentukan berikut ini dari A sampai G. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu F bundaran Gx. Nah, dapat disimak ya cara mencarinya. Maka didapatkan 6x min 7. Untuk G bundaran Fx, kita dapatkan hasilnya adalah 6x plus 3. Kemudian untuk G bundaran Hx, kita dapat hasilnya adalah 3x kuadrat min 4. Selanjutnya, untuk F bundaran G bundaran Hx, hasilnya adalah 6x kuadrat min 7. Untuk F bundaran G bundaran Hx, hasilnya juga sama, yaitu 6x kuadrat min 7. Kemudian untuk I bundaran Fx, nilainya akan sama dengan 2x plus 1. Kemudian yang terakhir untuk F bundaran Ix, hasilnya juga sama, yaitu 2x plus 1. Nah, bisa disimak dulu ya. Oke, sip. Nah, dari pembahasan soal tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx dikarenakan nilai F bundaran Gx adalah 6x min 7, sedangkan nilai dari G bundaran Fx adalah 6x plus 3. Sehingga berlaku sifat yang pertama, yaitu tidak komutatif. Yang kedua, F bundaran G bundaran Hx akan sama dengan F bundaran G bundaran Hx karena memiliki nilai yang sama, yaitu 6x kuadrat min 7. Maka memenuhi sifat yang kedua, yaitu bersifat asosiatif. Untuk yang ketiga, F bundaran Ix akan sama dengan I bundaran Fx akan sama juga dengan Fx. Karena nilai dari ketiganya sama, yaitu 2x plus 1. Maka sifat yang ketiga terpenuhi, yaitu memiliki elemen identitas. Nah, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa mencoba untuk menjawab soal-soal ini dan bisa dijadikan untuk bahan diskusi pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan!
Nah, demikianlah tadi presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.